Oke ya, ini terkait persamaan persepsi untuk yang daring ya, untuk yang luring menyusul nanti ya. Jadi nanti setelah sudah selesai dan ada persiapan untuk yang luring baru akan saya sampaikan terkait ini ya, persamaan persepsinya nanti untuk yang luring. Sekarang fokus ke yang daring ya. Jadi memang ada sedikit perubahan ya. Kalau dulu daringnya 2 minggu ya, luringnya 1 minggu, sekarang dibalik ya, daringnya 1 minggu, luringnya 2 minggu. Jadi mohon maaf semisal nanti terkesan kok banyak yang numpuk nih, karena capaiannya akan saya jelaskan di sini. Ya, jadi ada kurikulum baru di sini sehingga capaiannya ada beberapa sedikit perubahan di sini ya. Ini ya profilnya, mungkin teman-teman sudah sempat baca ya, bisa di-download ya terkait kurikulum ini kompetensi nurse di IPNI ya. Ada jelas ini saya hanya ringkas ya supaya mengingatkan dari teman-teman di sini. Ya. Jadi ini ya ada 5 ya. Nah, salah satunya ada yang poin 5 itu ya. Researcher. Ya. Jadi sebagai peneliti, pendekatan ilmiah nanti. Nah, itulah kenapa ada namanya KIA. Ya, kemarin kan sudah dijelaskan oleh Nus RT ya terkait KIA nanti ya. Sisanya kurang lebih sama dan ini ya untuk manajemen ya. Jadi ada 2 SKS ya. SKS-nya sendiri sudah ada pergeseran sebenarnya ya. Jadi SKS tempuhnya itu tidak seperti yang kemarin ya. Kalau kemarin tidak salah ada 3 SKS, sekarang menjadi 2 SKS ya. Ini deskripsinya kurang lebih sama ya. Ada manajemen, konsep dan sebagainya. Yang ada yang akan saya bahas terkait ini capaiannya. Ya. Mungkin bisa kalian simak capaiannya. Loh kok banyak nurse ya? Ini gimana ini kurikulumnya sudah? Ya. Jadi intinya kalau ini ya kita akan ini ya kita akan evaluasi ya nantinya kami akan mengevaluasi terkait ini nanti setiap institusi akan melaporkan keefektivitasan dalam capaian-capaian yang di apa ya istilahnya akan diambil oleh teman-teman yang mengikuti profesi khususnya yang saya bahas saat ini adalah manajemen keperawatan MKEP ya karena kebetulan saya mendapatkan mandat menjadi ini ya apa PJMK ya yang mendampingi teman-teman untuk mencapai capaian ini. Nah, gimana caranya? Ya ini kita ini ya. Jadi mungkin kalian juga dalam tanda kutip angkatan uji coba untuk kurikulum baru. Ya, ya nanti kita akan evaluasi ya mau nggak mau. Karena nanti ada hybrid ya, ada daring luring ya. Jadi IPNI sudah menerapkan terkait hybrid daring dan luring nanti ya. Jadi ya kita evaluasi, kita coba evaluasi nanti ya. Jadi mohon sebisa mungkin kalian intinya apa ya? Mengikuti. Kalau misalnya ada yang kurang jelas nanti kita diskusi ya. Karena kita sama-sama akan mencapai ini ya ada kurang lebih 17. Ini yang mana beberapa memang sudah ada di capaian sebelumnya. Kalau misalnya kalau teman-teman sempat melihat di ini ya di penugasan dari senior-senior kalian, mungkin kurang lebih ada beberapa yang sama memang. Dan ini ada beberapa juga yang tidak kalian dapatkan ketika di akademik. Ya, karena akademik kalian masih memakai kurikulum lama. Kurikulum baru kan baru 2021 ini. Ya, adik-adik kelas kalian bakalan ini ya, tidak menggunakan kurikulum yang baru masih memang. Ya. Jadi ada pergeseran. Ya, kita coba evaluasi nantinya ya ini ya. Jadi ada interpersonal menggunakan teknologi dan informasi kesehatan. Jadi harus melek teknologi juga ya. Fungsi kepemimpinan mungkin sama tetap ya. Sarpras sama mungkin ya, M1 M5 tetap sama ya. Mengorganisasikan manajemen ruangan sama ya, seperti bagaimana POA-nya nanti, plan of action-nya, bagaimana menganalisis SWOT tetap ada. Manajemen konflik ya, ini mungkin tetap ada kalau misalnya dulu benar-benar diterapkan tuh tetap ada sama ya. Pengarahan sama ya, seperti supervisi, seperti ini apa memberikan delegasi sama mengevaluasi ya, gaya kepemimpinan tetap mungkin ya. Melaksanakan perubahan dalam asuhan dan pelayanan keperawatan ini yang terbaru ya karena ada pergeseran juga nanti dari triple N ke triple S ya SDKI, SIKI, SLKI ya mungkin nanti akan ada pergeseran nanti nih. Terus ada juga tambahan terkait nih ya manajemen resiko ya nih, kualitas meningkatkan kualitas dan resiko
Ini tim asuhan untuk mempertahankan akuntabilitas juga ya. Jadi fokusnya ke pelayanan, benar-benar ke pelayanan, ke asuhan keperawatan nanti. Jadi kalian harus diubek terkait MAKP nanti. Ya. Jadi role play sudah istilahnya sudah jalan saja, tapi kita fokus ke MAKP nanti memang. Jadi ke pelayanannya nanti fokusnya. Ya. Nih, lingkungan kerja yang kondusif gimana istilahnya dengan membagi tugas MAKP itu entah metodenya pakai tim, primer ataupun case, metode kasus dan sebagainya itu yang penting kita bisa menunjukkan lingkungan kerja yang kondusif ya, meningkatkan kemampuan profesional ya, berkontribusi mengembangkan otomatis ya, dan menggunakan hasil penelitian. Nah ini yang terakhir juga ya, evidence based, telah literatur tetap. Kalau dulu kan ada namanya diskusi refleksi kasus yang menggunakan evidence based. Sekarang kalau yang saya baca tidak menggunakan DRK, tapi menggunakan ronde keperawatan. Nah, itu kan dulu kalian mungkin sempat pernah tahu ya, tapi sepertinya belum ada di akademik dulu. Nanti akan saya jelaskan sedikit ya, ini ya terkait capaian keterampilan nanti. Kalau prepos sudah ya. Nah, ini identifikasi faktor risiko kecelakaan kerja. Jadi kalian harus bisa menjaga untuk misalnya risiko jatuh, risiko kecelakaan kerja buat kalian sendiri nanti. Bagaimana kalian bisa mengidentifikasi itu di dalam ruangan, yang mana itu nanti di Sarpras itu masuk ke M berapa, ya silakan nanti kalian telisik ya. Inform konsen, tindakan, ya ini terkait MAKP dan dokumentasi keperawatan nanti. Rujukan balik, loh, seperti apa tuh mas rujukan balik? Nah ini termasuk yang baru ya. Jadi bagaimana melakukan penerimaan rujukan balik ketika kalian menerima pasien itu seperti apa mekanismenya? Nah itu nanti akan kalian replikkan juga ya ketika di rumah sakit pengadilan infeksi mungkin ada ya di PPI ini di Kalima dulu. Bagaimana merujuk dan mentransfer klien. Nah, SOP-nya seperti apa? Nanti kalian akan bermain peran di sana nih juga. Nah, ini kan mungkin loh ya belum pernah kalian dapat ketika di sarjana. Ya, ini tantangan juga nanti kita akan belajar bareng. Nah, itulah kenapa untungnya ada di daring ini sehingga kalian ada persiapan ketika luring. Nanti ketika di rumah sakit kalian sudah ada apa istilahnya ya, ada gambaran ya, bagaimana merujuk dan mentransfer klien ya. Sini ada timbang terima, mungkin kalau timbang terima sudah biasa ya, sudah jelas ya. Terus ada ronde keperawatan. Nah, ini ya terkait ronde keperawatan ini nanti teman-teman akan belajar ya. Intinya kalau ronde keperawatan itu kita sebisa mungkin melibatkan ini ya PPA yang lain. Ya, melibatkan PPA itu profesional pemberi asuhan. Nah, jadi PPA itu kalau di rumah sakit di ruangan itu tidak hanya perawat, tidak hanya nurse. Siapa itu? Ada dokter, ada apoteker, ya ada ahli gizi dan sebagainya. Nah, itu nanti kita libatkan harapannya. Apakah memungkinkan? Nah, ini yang akan kita evaluasi. Kalau zaman saya dulu profesi, kita masih menggunakan roda keperawatan dan itu mungkin walaupun memang harus butuh effort yang lebih. Karena kita mendudukkan bareng perawat saja susahnya minta ampun, apalagi kita mendudukkan seperti dokter, apoteker, tenaga medis lainnya tuh untuk kita diskusi bareng. Tapi karena ini sudah kurikulum dari AIKMI, kita cobakan saja dulu. Kita cobakan dulu ya, sebentar ya. Kita cobakan dulu. Supaya nanti harapannya teman-teman ada gambaran. Nah, itu pengantar kita terkait manajemen ya. Jadi ini terkait mekanismenya ya. Bentar saya akan share terkait tupoksi kalian tiap harinya seperti apa. Jadi di sini nanti teman-teman ya sudah terlihat ya PDF-nya ya. Nah, ini harapannya ya, nanti ini untuk pembimbing ada perubahan ya.
Jadi nanti akan saya share ya. Setelah ini akan saya share. Yang penting kita bersamaan persepsi terlebih dahulu. Untuk hari pertama ya, nanti ada analisis kasus. Kasus akan saya berikan. Ya, kasus tersebut kasus yang sudah kita buat ya. Hanya memang kasusnya tidak lengkap. Ya, nanti butuh analisis kalian nanti. Itulah kenapa ada namanya analisis kasus. Ya, jadi menentukan kebutuhan sarpras ruangan berdasarkan kasus ya, M1 dan M5 nanti, dan menentukan pengorganisasian manajemen ruangan, analisis SWOT. Ya, penyelesaian masalah dan sebagainya ya. Walaupun tidak harus dengan analisis SWOT, tapi seringnya dan lebih mudahnya kita menganalisisnya menggunakan SWOT ini, sehingga kita nanti ada memplanning seperti yang kalian dapatkan, sementara masih saya sesuaikan seperti yang kalian dapatkan ketika kuliah. Karena nanti kalau menggunakan mekanisme yang baru nanti takutnya malah tidak optimal, karena nanti kalian ada mekanisme baru lainnya yang nanti harus kalian penuhi. Nah, ini terkait hari pertama. Ya, harapannya ini sudah bisa clear di hari pertama. Ya, nanti kan setiap kelompok ini ada 3 ya. Kita bagi ada 3 kelompok dari kelompok D ini ya. Jadi kelompok 1, 2, 3 ya. Jadi setiap kelompok adalah 10 sampai 9 anak ya. Jadi monggo pintar-pintar memanajemen tugas. Dibilang banyak, ya. Aku memang lebih banyak dari angkatan sebelumnya. Tapi saya memberikan ini ada dasarnya tadi. Saya berikan pengantar itu. Harapannya capaian itu bisa kalian dapatkan. Ya, intinya saya nggak kesenangan ya ngasih kalian tugas banyak-banyak karena kami juga capek mengoreksinya juga. Ya, jadi mohon kerjasamanya juga nanti. Ya, terkait capaian ini. Ya, di hari kedua, ya, melanjutkan kegiatan hari pertama, semisal ada yang kurang-kurang, monggo. Dan juga ada target di hari kedua, apa itu? Melakukan analisis penerapan gaya kepemimpinan di ruangan yang berdasarkan apa? Kasus. Ya, jadi emang semu ruangannya, karena kalian belum di rumah sakit. Ya gimana lagi, memang daring. Ya semu mulai dengan kasus. Silahkan kalian bisa menambahkan terkait data di kasus tersebut, boleh, nanti akan saya jelaskan sedikit terkait kasusnya ya. Jadi gaya kepemimpinan apa saja sih yang cocok misal. Nah ini kan kalian sudah dapat dulu di ketika kuliah ya, ada misalnya otoriter, demokrasi, ya atau seperti apa, monggo kalian analisis. Yang jelas namanya analisis ada dasarnya, ada literaturnya. Nah ini mudah lah ya. Jadi tugasnya tidak terlalu banyak di hari kedua memang, tapi melanjutkan hari pertama takutnya ada yang kurang. Ya, hari ketiga, di hari ketiga nanti melanjutkan kegiatan di hari kedua, misal belum, ya, dan melakukan analisis lagi terkait apa? Ya ini tadi ya, identifikasi faktor resiko kecelakaan kerja. Kira-kira mungkin nggak sih terjadi kecelakaan kerja kalau di ruangan berdasarkan kasus semu itu? Mungkin, karena kenapa mungkin? Nah, silakan jelaskan. Jangan sampai kalian bilang tidak mungkin sudah. Ya, jadi berarti udah stuck, berarti kalian nggak mau ngerjakan itu. Ya, kalau kalian sudah bilang tidak mungkin, udah kan close berarti. Padahal yang saya harapkan nggak seperti itu. Berarti semua tempat itu ada namanya risiko pekerjaan, kecelakaan kerja itu ada. Dari kalian si nakes, PPA ya, profesional pemberi asuhan, ataupun dari si klien atau pasien. Ya, terus ada lagi identifikasi terkait inform consent tindakan. Ya, inform consent itu yang sesuai literatur yang paling bagus untuk dokumentasi itu seperti apa. Silahkan kalian cari literatur, ya. Itu seperti apa, ya. Nah, terus selanjutnya terkait penerimaan rujukan balik. Ya, bagaimana sih kalau menerima rujukan, ya, yang istilahnya balik nih dalam arti sudah ada kontinuitas di sini, ya. Jadi pasiennya udah bolak-balik nih, misalnya kalau misalnya dapat rujukan balik itu seperti apa. Nah, silakan kalian ini harus cari telaah literatur. Nanti kita diskusikan, nanti kalian diskusikan dengan pembimbing kalian masing-masing. Ya, insya Allah biol-biolnya sudah paham karena memang walaupun kita sembari menyiapkan, sembari kita juga mempersiapkan literatur juga karena memang ini kurikulum yang terbaru dari IPNI. Itu untuk yang hari ketiga ya. Sama untuk yang ketiga pengisian logbook otomatis ya, itu kegiatan individu yang wajib kalian lakukan. Ya, logbook ya. Nanti ada formatnya ya. Hari keempat ya melanjutkan kegiatan hari ketiga semisal belum ya. Dan
melakukan telaah atau analisis terkait pengendalian infeksi. Nah, seperti apa sih pengendalian infeksi berdasarkan kasus tersebut misalnya? Silakan kalian tambahkan. Oh, seperti apa mekanismenya berdasarkan evidence base yang kalian temukan? Oh, harusnya kalau pengendalian infeksi itu ada terkait ini manajemen terkait pencegahan pengendalian infeksi dengan misalnya memberikan tanda atau stiker atau seperti apa. Monggo sesuaikan dengan evidence base yang kalian dapatkan. Ya, dan sesuai dengan masukan dari pembimbing. Apakah boleh sama setiap kelompok? Saran saya kalau bisa beda lah ya setiap kelompok. Banyak literaturnya. Ya kalau ngeplek podo lah ya podo aja nanti. Ya, jadi kalau bisa dibedakan nanti. Ya, terkait pengendalian infeksi nanti transfer dan rujukan ya bagaimana nanti kalian bisa mentransfer dalam arti memindahkan pasien misalnya dari ruangan A ke ruangan B atau dari rumah sakit A rumah sakit B itu seperti apa mekanismenya, SOP-nya seperti apa karena ini yang baru memang ya. Silakan kalian telah literatur nanti kita diskusikan. Ya, berdasarkan evidence base nanti. Itu yang hari keempat ya. Untuk hari kelima ya sama tetap melanjutkan kegiatan semisal belum ya. Nah, dan yang hari kelima ditambahkan mengandalkan analisis terkait ronde keperawatan. Nah, tadi ya seperti yang saya singgung ya, apa sih ronde keperawatan? Silakan kalian cari telah literatur nanti kita diskusikan. Ya, apakah ini semua hari 1 sampai ke hari kelima ini harus dilakukan setiap hari? Nah, semisal hari pertama kita langsung selesai semuanya, bagus. Ya, enggak istilahnya ini capaian kalian yang saya atur tiap harinya. Enggak harus setiap hari. Sehari 2 hari kalian selesai, luar biasa, enggak masalah. Ya, sehingga sisanya apa? Kita tinggal diskusi dengan pembimbing. Ya, ini hanya saya buat baseline saja. Harapan saya dasarnya tuh kayak gini. Ya, kalau misalnya kalian lebih dari ini, ya lebih bagus. Ya, hari pertama misalnya karena ini sudah dikasih pengarahan ya, besok langsung garap dengan kelompoknya. Nanti setelah itu Senin sudah siap. Nah, harapan saya Selasa udah selesai semua, tinggal diskusi. Wah, itu luar biasa malah. Ya, seperti itu ya. Jadi nggak ada masalah ya. Bukan berarti nanti hari kelima baru ronde, berarti hari kelima baru garap. Harapan saya sih nggak gitu. Harapan saya ya. Makanya ini saya ingin menilai juga manajemen kalian di kelompok itu seperti apa. Ingat ya, walaupun kalian nanti ya pembimbingnya, dosen fasilitatornya berbeda-beda, tetap mengumpulkan tugasnya juga ke saya nanti ya. Ke dosen fasilitatornya itu tetap satu ya, sesuai dengan kelompoknya. Tapi keseluruhan tetap mengumpulkan ke saya selaku PJMK untuk saya evaluasi juga. PSC manajemennya teman-teman, PSC pembagian tupoksi ini ingin saya lihat. Walaupun nanti penilaian tetap dari dosen pendamping kalian. Ya, itu ya hari kelima ya. Nah, di hari terakhir, jadi melanjutkan kegiatan di hari kelima misal belum atau di hari sebelumnya yang belum dan melakukan evaluasi secara keseluruhan. Ini harapannya nanti presentasi menyeluruh. Seperti apa presentasi? Apakah harus pakai PPT Nurse ya? Itu pertanyaan yang istilahnya sudah yesterday ya. Saya nggak mau dengar seperti itu. Namanya ada yang presentasi, namanya saya udah ngomong dipresentasikan, dia caranya kamu mempresentasikan ya. Nah, jadi apakah PPT itu lebih bagus ya? Otomatis lah daripada kalian scroll Word ya. Yang jelas kalau di sini evaluasi itu secara simpel ya. Bukan kalian baca tugas kalian dari awal sampai akhir. Ya, saya nggak mau menerima pertanyaan seperti ini lagi. Ya. Jadi terkait bagaimana mekanismenya, monggo kalian sepakati dengan dosen pembimbing kalian masing-masing. Mau pakai PPT kek, nanti dosennya mau kalian, dosen nanti istilahnya dosen fasilitator misalnya ada kegiatan minta di-record dulu, kalian rekam video nanti dikirim diperiksa, monggo kalian nego sendiri, kalian sepakati sendiri dengan dosen pendamping atau fasilitator kalian masing-masing. Ya, intinya saya sudah tidak menerima pertanyaan untuk PJMK terkait itu. Monggo sepakati kalian. Ya, di hari ke-6 ya harapannya sudah clear ya. Apakah harus di hari ke-6 evaluasinya? Tidak. Ya, semisal hari kelima sudah dirasa semuanya sudah selesai dan dengan pembimbing kalian oke, monggo di hari kelima boleh. Hari keempat nggak masalah? Nggak masalah. Ya, monggo kalian nego dengan dosen fasilitator kalian masing-masing nanti. Nah, jadi intinya saya tidak ada masalah terkait itu. Ya, harapannya tetap semuanya bisa tercapai.
Ya, ini terkait catatannya ya. Nah, ini seperti tadi kemarin ya sudah diinformasikan oleh Nurse RT ya. Wajib online ya, usahakan memang karena kalian ini profesi, ingat ya, walaupun daring bukan berarti nanti kalian bisa ini ya, bisa nanti bisa off atau bisa kemana-mana dan sebagainya. Harapan saya tetap standby ya. Jadi sewaktu-waktu kan saya tidak bisa ini ya, tidak bisa menjanjikan atau tidak bisa memastikan nih. Ya, jamnya loh, menyesuaikan pembimbing. Nah, ini kan agak susah juga saya ya. Jadi jangan sampai ada laporan seperti sebelum-sebelumnya, pembimbing laporan, si A, si B nggak ikut. Ya, alasannya terlalu dadak Nas, ngantarkan orang tua, ngantarkan ini. Nah, sebisa mungkin itu ya. Mohon kalau bisa diminimalkan. Kalau misalnya ada uzur yang mendadak, monggo komunikasikan. Ingat, kalian prakteknya ini setiap hari, Senin sampai Sabtu. Jadi kalau ada apa-apa monggo dikomunikasikan terlebih dahulu. Jangan ketika dosennya ngajak, ayo kita diskusi ini jam sekian, baru loh saya udah janjian sama ini itu dan sebagainya. Jangan seperti itu ya. Jadi sebisa mungkin diminimalkan dan di manage nanti ya, sehingga tidak ada laporan ya. Menggunakan Zoom ya, mayoritas memang pembimbing menggunakan Zoom, walaupun tidak harus Zoom ya. Entah mau pakai Google Meet atau mau pakai video call atau WA group dan sebagainya, monggo. Saya serahkan ke dosen, pembimbing, dan kelompok masing-masing ya. Kalau ini mengenakan pakaian profesi sudah menjadi aturan yang sudah ditegaskan oleh koordinator profesi ya, atau atasan putih bawahan gelap, walaupun bawahannya saya juga nggak bisa ngecek ya, terserah kalian bawahannya, yang penting dimonitor, saya melihatnya ini ya atasan putih ya, nah, gitu ya. Jadi saya nggak mau tahu dah terkait itu ya, dan sebisa mungkin videonya live ya. Kecuali tadi ada informasi apa istilahnya ada gangguan dan sebagainya, monggo dikomunikasikan ya. Atau misalnya tidak ada jaringan ya, misalnya rumahnya sok pelosok ya, tahu sok pelosok ya, sok masuk itu ya, misalnya di desa Cilempit lagi lah, monggo ya dikomunikasikan ya. Jadi kan saya tidak bisa ya harusnya pindah ke kota ya, nggak gitu juga ya, cuma tetap saya harapkan komunikasinya ya, sehingga tidak ada laporan dari dosen fasilitator atau pendamping terkait itu ya, karena pasti mempengaruhi nanti terkait nilai efektifnya teman-teman ya. Itu ya, ini ya membuat logbook ya, harapan saya tiap hari buat logbook, walaupun tidak harus dikumpulkan tiap hari karena di akhir nanti tetap dikumpulkan ya. Formatnya nanti terlampir di sini ya. Mekanisme bimbingan menyesuaikan dengan dosen pembimbing lain ya, seperti yang tadi saya katakan, saya serahkan ke beliaunya masing-masing. Mau dengan WA group kek, mau dengan Zoom kek, mau dengan Google Meet kek, mau dengan apa ya, monggo silahkan ya. Ini terkait format logbooknya nanti akan saya share ya, terkait format logbooknya nanti ya di sini ya, dan ini sifatnya adalah individu ya. Kegiatannya apa saja yang dilakukan, monggo disepakati. Nanti kan kelompok ya, berbagi tugas ngapain ya, kegiatannya diberikan bukti terkait foto mengerjakan apa dan sebagainya. Silahkan diberikan jam juga, jamnya ini estimasi ya, harus tepat sak detail-detail sak detiknya ya, nggak harus ya, jadi estimasi seperti yang kemarin disampaikan Mas RT ya. Kalau waktu kerja atau dinas tuh kurang lebih 8 jam, ya monggo diestimasikan segitu. Jangan lama-lama ya. Nanti kalau lama-lama capek, ya menurunkan imun, kena COVID, ruwet nanti ya. Jadi jangan seperti itu ya. Jadi silahkan di manajemen sendiri ya. Yang paham tubuh kalian adalah kalian ya. Kalau merasa capek ya sudah ya. Jadi silahkan diatur ya, satu kelompok 10 sampai 9 orang. Kalau dibilang itu berat, ya bisa saja berat kalau misalnya yang ngerjakan 1-2 orang saja. Kalau dibagi rata insya Allah enggak. Ya, tinggal kalian diskusikan. Kalau masih ada pelaporan, aduh Nos, harus cari literatur ini. Bukannya kalian sudah biasa ya, sudah lulus skripsi. Ya, seperti yang kemarin disampaikan Mas RT terkait KIA tuh. Paling tidak kalian sudah biasa mencari literatur. Makanya dibagi tugas nih sejak awal nanti. Sehingga nanti bisa nyicil ya, nggak dadaan, nggak sesuai dengan jadwal yang saya bikin ya, nanti karena ronde keperawatan hari kelima ya wes nanti baru carinya di hari kelima ya, nggak gitu juga kalau ngomong manajemen ya. Nanti kalian belajarnya di situ nih, kelihatan nanti nih yang benar-benar bisa main tim sama yang individualis biasanya kelihatan kalau struktur manajemen ini ya. Jadi ya monggo pinter-pinter, saya nggak mau juga terima laporan Nurse yang kerja nih hanya 3 orang nih, sisanya nggak kerja, Nurse hanya titip nama.
Itu sudah selesaikan sendiri secara adat. Ya, saya nggak mau menerima laporan seperti itu. Ya, adik kelas kalian saja yang semester 1 akademik sudah saya ginikan. Ya, saya nggak mau tahu kalau ada tugas kelompok ya selesaikan masalah kalian di kelompok kalian. Ya, kalau sampai ada laporan seperti itu berarti kelompok kalian tidak bagus, tidak baik manajemennya. Ya, otomatis satu kelompok jelek nilainya. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau masih ada laporan, nah si A nggak ngerjakan, misalnya si B nggak ngerjakan, itu urusan kalian itu. Ya, saya nggak mau tahu ya bagaimana kalian bisa memanage kelompok kalian masing-masing. Ya, masuk stase manajemen masih perlu bimbingan, masuk saya yang harus negur masing-masing ya. Ya wis nggak usah manajemen aja, wis balik lagi ke S1 kayak gitu ya. Jadi harapan saya itu tidak terjadi. Ini terkait mekanisme ini tiap harinya ya. Saya share terkait ini terkait contoh manajemennya, contoh manajemen case-nya ya, sebentar. Ini untuk kasusnya ya. Jadi kasusnya memang tidak fix lengkap ya. Jadi butuh teman-teman analisis berpikir kritis dari teman-teman juga ya. Ini ya sudah kelihatan ya di sini. Nah, ini silahkan kalian baca di sini terkait kasusnya ya. Job base-nya sudah saya samakan dari tugas yang di hari pertama nih ya. Jadi analisis keperawatan secara sistematis ya, ada Sarpras juga M1 sampai M5 monggo dianalisis karena di dalam itu juga ada capaian-capaian yang lain nanti ya. Jadi data tambahan dapat menyesuaikan seperti pengalaman di rumah sakit ketika AKK juga boleh. Misal kalian sudah AKK atau dengan teman-teman yang sudah pengalaman nih, di sini kan ada alih jenjang, di sini ada alih jenis juga monggo bisa share pengalaman dari beliau-beliaunya sudah pengalaman di klinisi. Atau tanya senior kalian yang ada di klinisi juga boleh. Ya, karena untuk melengkapi M1 sampai M5 memang tidak bisa dari kasus ini. Tapi saya harap berpikir kritisnya teman-teman untuk melengkapi. Ya, yang jelas nanti dituliskan literaturnya, dituliskan data tambahannya dari mana. Oh, referensi ditambahkan dari ini, itu dan sebagainya. Begitu ya. Itu buat analisis SWOT dan buat penyelesaian masalah dengan fungsi manajemen seperti tadi ya. Oh ya. Terima kasih. Oke, itu ya terkait manajemen case-nya. Nanti saya akan bagikan ini. Di sini untuk kasus manajemen kelompok D. Apakah sama kelompok 1 sampai kelompok 3 sama? Memang. Ya. Kasus dasarnya sama, tapi kalau pembahasannya sampai sama ngeplek titik komanya berarti aneh nih berarti ya. Ada kong kali kong nih kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 nih ya. Enggak gitu yang saya harapkan ya. Memang case dasarnya sama. Ini memang saya beda, yang beda mungkin tiap kelompok nanti ya ABCD mungkin ya. Tapi di sini sama memang ya. Tapi di sini untuk melengkapi data M1 sampai M5 dan terkait literatur dan terkait sudut pandang dari pengerjaan, ya jelasnya beda lah ya, lawang kepalanya beda ya. Masa sama ya, itu berarti ya saya boleh dong curiga ya. Boleh dong saya cek Turnitin-nya nanti. Nah, itu ya nanti akhirnya seperti itu. Ya. Jadi monggo dikelola sendiri manajemennya ya. Ini ya, terangan data tambahan bisa melalui pengalaman pribadi, telah literatur atau komunikasi dengan senior atau yang sudah bekerja di rumah sakit. Boleh, sangat boleh sekali. Ya, nanti tinggal ditambahkan di daftar pustaka. Oh, untuk ini ditambahkan dari senior ini atau dari ini dan sebagainya, boleh, monggo. Tidak harus menyebut rumah sakit dan ruangannya mana, enggak ya. Mungkin itu adalah rahasia dapur, monggo, boleh. Ya, enggak usah disebutkan. Yang jelas ada literaturnya dari data tambahan dari senior atau dari luar atau dari rumah sakit dan sebagainya. Seperti itu saja. Sehingga kita bisa melengkapi. Itu ya terkait data kasusnya. Nanti akan saya buat. Harapan saya ini sudah buat ini ya kelompok kecil ya, kelompok D ya. Nanti saya boleh di-invite untuk saya sharekan itu, dan untuk mekanisme bimbingan dengan dosen masing-masing silakan hubungi ya. Nanti insya Allah ini saya share kembali karena ternyata bentrok dengan KDP yang saya buat tadi kelompoknya. Jadi sehingga tidak mungkin dosen, bukan tidak mungkin ya, mungkin takutnya beban beliaunya nanti berat kalau 1 minggu 2 stase. Makanya untuk manajemen saya ini ya, saya cek dulu untuk pembimbingnya. Nanti akan saya segera saya share. Silakan saya diundang di grup kalian untuk saya share nanti terkait kasusnya, terkait
kelompoknya ya. Kelompoknya juga sudah saya buat ya untuk kelompoknya terkait siapa yang kelompok 1, 2 dan 3. Ya ini untuk pengantar saja mungkin ya untuk kelompoknya. Untuk kelompok D ya di sini. Bentar. Ini ya kelompok D ya. Nah, ini ya awalnya tadi kan dengan Mas Anies, Mas Nurfika dan Mas Retno ya karena beliaunya sudah terpot di KDP ya daripada nanti kerja harus bimbingan dan sebagainya karena kita proses pembelajaran di sarjana juga berjalan ya. Jadi supaya optimal akan saya ganti ya. Ini kurang lebih terkait kelompoknya ya. Nanti mekanisme bimbingannya monggo disepakati dengan beliaunya masing-masing. Untuk yang kelompok D, kelompok 1 nanti dengan saya ya. Kurang lebih sama dengan nanti buatkan WA grup saja untuk yang kecil nanti kita diskusi dan nggak harus Zoom tiap hari kalau saya ya, malah tidak efektif kalau dengan saya. Apalagi kalian masih belum buat ini, buat itu dan sebagainya harus Zoom ya, ngapain juga tatap-tatapan secara maya ini nggak jelas ya, mending melalui WA saja kurang jelas apa kalian garap, setelah itu kalau sudah jelas ayo kita Zoom bareng sehingga kita bisa diskusi. Ini ya untuk kelompok D ya, untuk kelompok lainnya juga sudah saya buatkan, tinggal nanti akan saya share untuk CO Menkepnya nanti kalau nggak salah Bu Sri gitu, kalau nggak salah ya tadi ya terkait Bu Ika atau Bu Sri ya tadi ya yang menghubungi saya. Nanti akan saya share secara keseluruhan nanti. Ini untuk pengantar terkait kelompok di sini. Ya, oke kalau ini kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjut di silakan buatan grup. Nanti kita lanjut di sana. Monggo saya terima terkait ini dulu ya. Diskusi mungkin ada yang mau ditanyakan atau diklarifikasi. Silakan. Anu resen dulu ya, sebentar. Oke, sudah ada yang resen, sebentar. Oke, monggo. Mas siapa tadi? Mas Lutfian ya? Siapa? Giners. Oh ya, silakan. Apa yang ditanyakan? Perkenalkan nama saya Lutfian NIM 21053. Nah, berarti sebelum kita menginvite dosen fasilitator kita Zoom bareng, itu semua tugas sesuai dengan RPS tadi sudah selesai. Berarti ketika udah invite dosen pembimbingnya tinggal diskusi hasil dari pengerjaan tugasnya gitu. Oke, saya tanggapi ya. Terima kasih. Enggak sebenarnya Mas. Jadi kalau semua itu harus kalian selesai hari Senin ya bisa selesai juga kalian nanti ya. Jadi enggak gitu ya. Jadi itu kan sudah saya buatkan timetable ya. Monggo kalian mengikuti itu. Ya, paling tidak minimal di hari itu udah kelar itu sehingga ada bahan diskusi dengan dosennya. Ya, harapan saya nanti kalian ngajak diskusi dosen itu bukan nol statusnya, nggak nol betul, nggak kalian hanya, nah saya nggak tahu tanya nih, jangan kayak gitu ya. Kalian kan bukan SD lagi, bukan SMP lagi. Jadi kalian harus punya bekal nih. Saya sudah membuat kayak gini loh, buatan saya nurse misalnya. Apakah ada yang kurang? Monggo didiskusikan. Tapi ada bahannya kalian sudah. Silakan ya. Itu minimal capaian setiap harinya. Dan nggak harus selesai dulu semuanya, enggak ya. Monggo dicicil dulu. Ya, yang mana yang memungkinkan. Harapan saya sesuai dengan timetable itu minimal. Kalau lebih cepat, lebih banyak ya lebih baik. Monggo, makanya saya serahkan ke teman-teman nanti untuk berbagi tugasnya karena itu termasuk fungsi manajemen. Ya, bagaimana kalian manajemennya kelompok. Karena ini manajemen kelompok ya, beda nanti kalau kalian di stase KDP atau jiwa atau apalagi yang barengan grontik ya atau apalah itu ya. Mungkin tuh fokusnya individu nanti. Yang saya tahu KDP saja. Nanti mungkin kalian bagaimana mengelola kasus ke satu orang. Misalnya ngecek TTV ke satu orang, ya itu tugas individu mayoritas. Kalau main ke mayoritas tugas kelompok. Ya, pintar-pintar kalian bagaimana memanage. Kelihatan banyak iya memang kalau dari sudut pandang individu. Tapi kalau sudut pandang kelompok saya rasa enggak. Masih bisa lah kalian tempuh itu walaupun 1 minggu.
Ya, pinter-pinter kalian manajemen, kan satu kelompok 10 atau 9 orang tuh, ya, bagi tugas lah kayak gitu, piye carane kayak gitu ya. Kalau sudah baru nanti ya intinya bagi PIC lah teman-teman. Kalau sudah baru kita diskusikan ya. Jadi intinya jangan nol putul, kalau ada yang kurang jelas monggo ditanyakan. Nah, seperti itu ya. Gitu ya Mas Lutfian ya. Ada Gina, yang kurang terima jelas kasih monggo Mas. klarifikasinya. Nggih sampun Mas. Oke, ada lagi mungkin? Ada yang kurang jelas atau cukup jelas semuanya? Oke, sepertinya udah cukup jelas semuanya ya.